dipersembahkan oleh Ya, kita kembali dalam spesial dialog kita. Pemirsa, kita lanjutkan pembicaraan kita tadi dengan Pak Yuri mengenai apa sebenarnya misi utama yang akan dilaksanakan Indonesia sebagai ketua selain IORA Concord tadi. Apakah ada hal-hal lain yang akan ingin dicapai? Ya, kita ingin mendorong trade and investment, pasti. Kita ingin mendorong kerjasama perikanan, turisme, science and technology, dan itu tadi untuk membuat regionalisme yang lebih baik. Okay. Baik, nah ini IORA kan sudah berdiri cukup lama, kurang lebih hampir 20 tahun, dan kemudian selama ini mungkin orang tidak terlalu mendengar keberadaan IORA. Nah pasti ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia, terutama untuk mencapai misi-misinya tadi. Nah menurut Anda kemudian apa sih tantangan utama yang harus dilampaui oleh Indonesia sebagai ketua? Dua hal. Pertama, sebagai pemimpin, sebagai leader, kita harus menghasilkan konsep-konsep yang baik, konsep strategis yang bagus. Ini mesti dibedakan dengan organisasi yang lain, misalnya APEC. Kalau APEC itu kita ada Amerika di sana, kita ada Jepang di sana, kita ada negara-negara besar. Sometimes kita harus merespon ide-ide mereka yang begitu banyak. Sementara di Indian Ocean, kita salah satu yang besar. Kita Australia, India, Afrika Selatan, tidak ada Amerika, tidak ada Inggris, tidak ada Perancis. Jadi kita harus memproduce ide-ide yang baik. Itu satu. Yang kedua, di IORA itu memang ada perbedaan pembangunan, tahap pembangunan. Jadi kita dengan Afrika adalah satu kawasan di mana kita mencoba untuk menjadikannya sebagai pasar alternatif, tapi tidak semua Afrika. Ada juga Afrika seperti Somalia, di mana adalah kewajiban kita untuk memberikan bantuan, saya kira. Dan ini semua dikerjasamakan di IORA. Oke, baik. Kita ke Pak Rifki sebentar. Ini Anda sebagai peneliti yang memang sebelumnya juga sudah berkecimpung terutama dalam grup untuk akademik di Samudra Hindia di LIPI ya. Nah, ini Anda melihatnya sebenarnya seberapa besar potensi yang bisa diharapkan oleh Indonesia dengan menjabat sebagai ketua di IORA? Ya, pertama tentu kalau kita melihat potensi di Samudra Hindia, tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan potensi Samudra Hindia cukup besar. Pertanyaannya memang lebih ke dalam bagaimana kita mengolah potensi itu. Yang berikutnya di kawasan ini juga Indonesia bisa memberikan ya harapan memang cukup besar kepada Indonesia, dan oleh karena itu Indonesia bisa membantu di dalam membangun norma-norma kerjasama di kawasan itu, termasuk memperkuat institusi dari kerjasama itu sendiri. Karena IORA ini sebenarnya sudah cukup lama. Kalau kita melihat rentang waktu dari tahun 97 sampai tahun ini tentu sudah hampir 20 tahun. Dan baru kira-kira 8 sampai 6 tahun terakhir ini sebenarnya mulai menjadi ramai kembali, dan kemudian pada saat ini Indonesia juga mendapatkan momentum untuk bicara lebih banyak tentang persoalan yang berkaitan dengan laut, dengan samudra dan sebagainya, sehingga kesempatan pada saat ini di Indonesia cukup besar untuk bisa turut berperan di dalam mendorong kerjasama yang lebih intens di kawasan itu. Oke, kalau tadi kita sudah sempat menyinggung ada dua tantangan kata Pak Yuri. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengatasi tantangan ini untuk mencapai potensi-potensi yang Anda sebutkan tadi? Ya, tentu melalui Islam ini kan merupakan forum kerjasama internasional yang di dalamnya ada berbagai kelompok kerja ya. Ada di dalamnya ada trade ya, perdagangan dan investasi, ada bisnis forum, dan satu lagi ada kerjasama akademik group. Nah, di dalamnya nanti masih dipecah-pecah lagi banyak hal. Jadi melalui berbagai jalur itu Indonesia bisa mendorong kerjasama di kawasan itu dengan melihat potensi-potensi ada. Jadi tantangan memang tentu di mana saja ada tantangan, tetapi dengan sejumlah pengalaman panjang yang dimiliki oleh Indonesia, baik itu pertama dalam kerjasama di kawasan Asia Tenggara yaitu dengan ASEAN, serta kerjasama yang lebih luas lagi di kawasan Asia Pasifik dengan APEC. Tentunya ada hal-hal yang lesson learned, pengalaman-pengalaman yang bisa di-share untuk membangun kerjasama kawasan Samudra Hindia. Oke, jadi peluang Indonesia untuk bermain di IORA sebagai pemain utama begitu ya, besar sekali peluangnya, dan termasuk mungkin bisa kita kaitkan juga dengan
kepemimpinan dalam era Presiden Joko Jk ini yang mengatakan bahwa Indonesia harus menjadi poros maritim dunia. Nah, menurut Pak Yuri sendiri itu sebenarnya peran apa lagi yang bisa dimainkan Indonesia untuk bisa mungkin menyamakan persepsinya dengan tujuan IORA dan juga dengan tujuan dari poros maritim dunia ini? Kalau diperhatikan, Mbak, banyak sekali program-program IORA itu yang merupakan pengejawantahan dari poros maritim dunia. Sekarang bagaimana kita mengisi warna Indonesia? Misalnya poros maritim dunia itu kan bicara tentang melindungi sumber daya maritim kita. Itu kita bicara tentang IUU fishing, berarti kan illegal fishing. Kita dorong kerjasama untuk mencegah pencurian ikan. Lalu juga bicara tentang infrastruktur, misalnya kan. Ini kita juga bisa pakai forum, banyak forum di IORA seperti kita punya Economic and Business Conference misalnya. Itu bisa dipakai untuk melink private sectors untuk diarahkan kepada investasi infrastruktur misalnya kan. Lalu juga mengenai turisme. Turisme saya pikir sesuatu yang sangat-sangat bisa kita gali itu. Saya tadi bilang bahwa banyak cruise tourism itu merupakan signature dari Indian Ocean. Bayangkan kalau banyak kapal itu juga mengarah ke Indonesia, it's going to be a big help for our economy kan. Banyak lain. Saya lihat bahwa program-program IORA itu pada dasarnya merupakan cara untuk mengoperasionalisasikan konsep poros maritim dunia. Dan satu hal lagi, ini ketika kita menjadi ketua IORA in terms of budget, saya pikir nggak akan besar. Karena apa? Karena banyak sekali program-program yang sudah dimiliki oleh KL kita ya, kementerian dan lembaga yang bisa kita IORA-kan. Misalnya ada program di Lombok untuk blue economy. Itu tinggal kita rearrange sedikit untuk juga bisa menampung negara-negara IORA. Ada juga di bidang oceanografi kita sudah maju. Itu saya pikir dari LIPI itu kapal kita sering melakukan penelitian samudera. Itu kita kasih ruang untuk negara IORA berpartisipasi dan lain sebagainya. Dengan kata lain, kita mencoba untuk memperkaya program kita tahun depan. Sebagai Indonesia tidak ada pilihan lain. Kita harus memimpin, bukan hanya memimpin sidang, tapi memberikan leadership. Ketika memberikan leadership, beda dengan memimpin sidang. Kita harus keluar dengan konsep-konsep yang baik. Kita juga harus keluar dengan program-program kerjasama sektoral dan fungsional. Dan itu bukan harus mahal, karena kita banyak sekali program-program di lembaga dan kementerian kita yang bisa kita IORA-kan. Oke. Nah, seberapa jauh tadi itu program-program bisa di-IORA-kan dan seberapa jauh juga implementasi nanti di masyarakat, karena kita perlu juga melihat efektif atau tidak hal-hal yang sudah disepakati di IORA dan bisa terapkan tidak di masyarakat kita, karena masyarakat kita ini kan sangat beragam juga, kemudian juga negara kepulauan, nah itu juga punya tantangan tersendiri. Nanti akan kita bahas dalam segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami, Spesial Dialog akan kembali sesaat lagi.